Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Irenus Benara, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, semester 5. Akan mereview buku yang berjudul Bendera Hitam dan Gerakan Sosial. Kata pengantar, di mana anarki dimulai? Hitam adalah negasi. Negasi adalah kemarahan. Kemarahan adalah duka dan keindahan adalah harapan. Pembinaan dan perlindungan bentuk-bentuk baru kehidupan dan hubungan manusia dengan bumi. Bendera hitam berarti semua hal ini kita bangga membawanya. Maaf, kami harus menantikan hari kapan simbol seperti ini tidak dapat diperlukan. Menurut Howard J. Etlik. Yang berikut, gerakan yang salah persepsi itu tidak ada. Di dalam buku ini bertujuan untuk menghancurkan banyak asumsi dan stereotip tentang anarkisme, anarkis dan gerakan anarkis. Ada banyak penguburan kabut yang mengelilingi anarkisme untuk membingungkan siapapun dalam jaringan palsu yang tidak membantu. Asumsi pemikiran kanan dan fitnah. Mereka yang ingin benar-benar mengerti anarkisme harus bekerja untuk membuat banyak akal sehat yang populer. Pengetahuan bahwa banyak ahli yang ditunjuk sendiri, misalnya aparat penegak hukum dan jurnalis yang bermusuhan, memiliki dan menghambur-hamburkan. Saya berpendapat bahwa kita adalah yang terbaik. Yang berikut, gerakan yang disebut mobilisasi. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 untuk membuat preview jurnal dalam sosiologi dan ilmu politik untuk ilmiah studi tentang gerakan, di mana tidak ada tempat penerbitan seperti itu sebelumnya. Mobilisasi telah menarik nama-nama terbesar, subbidang, dan pemukul terberat. Sedangkan sifat incest dari subbidang gerakan sosial itu sendiri adalah topik yang layak untuk didiskusikan kritis. Cukup untuk mencatat keunggulan mobilisasi. Dengan demikian, sebuah gerakan yang menerjemahkan diri pada tahun 1990-an dan berkembang dalam berbagai cara mungkin akan menghadirkan subjek yang menarik masalah bagi para sarjana gerakan yang cerdik dan mobilisasi. Tapi mengherankan, tidak ada satu artikel pun, lebih dari 1000 bagian terpisah, dalam sejarah jurnal bernilai hampir 2 dekade dan terus bertambah. Berfokus pada anarkisme, meskipun lusinan berfokus pada gerakan kecil yang spesifik secara lokal, sama kekurangan. Dapat diamati dalam buku-buku terkemuka yang diedit dari subbidang yang bab demi bab ditulis oleh sarjana yang bergengsi yang sama. Meskipun mereka sengaja menghindari gerakan anarkis, para ilmuwan ini telah mengupaya untuk lebih memahami gerakan sosial yang penting dalam banyak cara. Yang pertama, mereka membuka hal yang sangat sulit untuk dipahami, memprediksi fenomena gerakan sosial. Yang kedua, mereka menghormati dan mengakui perlunya berbagai strategi metodologis. Mereka menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif, etnografis, analisis isi, dan analisis statistik dan survei. Dan banyak dari para ulama adalah mereka didedikasikan untuk banyak gerakan progresif. Namun, pendekatan mereka telah menjauhkan diri dari menjauhkan diri dalam bahasa nilai netral dan mata pembelajaran mereka. Mereka mempelajari gerakan-gerakan tertentu karena gerakan-gerakan itu memberikan hasil yang sangat baik. Contoh dinamika gerakan abstrak spesifik yang mereka tulis tentang bukan karena gerakan itu sendiri yang penting bagi para pembaca. Yang berikut, gerakan anarkis. Dalam disiplin akademis di luar sosiologis dan bidang gerakan sosial, anarkisme dan anarki yang biasanya merujuk pada konsepsi yang sepenuhnya teoritis, sehingga memisahkan gerakan anarkis dari gejala dan konteks kontemporer, dan mengabaikan penggunaan istilah anarkisme oleh banyak aktivis yang menyebut diri mereka anarkis. Karena ini adalah buku sosiologis, kasus harus dibuat untuk menggunakan sosiologi untuk mempelajari sesuatu seperti apa gerakan sosial anarkisme. Yang pertama, sosiologi mewakili suatu tradisi lama yang telah berlangsung selama beberapa dekade di Eropa, Amerika Utara, dan di tempat lain. Mengasah pandangannya pada gerakan sosial dalam prosesnya, multi untaian sosiologis nasional telah menghasilkan beragam dan kadang-kadang seperangkat
alat analisis yang kontradiktif untuk mempelajari fenomena. Jadi kuat bahwa beberapa penatua disiplin seperti Alian Traun pada tahun 1981 konsep kontroversial disebut sebagai pokok bahasa inti sosiologis. Berturut-turut, gelombang teori ini telah terjadi. Masing-masing membangun atau menghancurkan strategi untuk menghasilkan teori-teori ini sama-sama beragam, melibatkan pendekatan keberagaman yang dipresentasikan dalam studi sosiologi tentang sosiologi gerakan mewakili. Baik, kita masuk ke bagian 1, yaitu tentang ikhtiar gerakan. 1. Pengantar sosial gerakan anarkisme sebagai contoh unik, yaitu tujuan hidup saya semua tidak difokuskan pada membantu semua orang untuk memiliki mata air, sehingga hati setiap orang akan cerah, setiap orang akan memiliki hidup bahagia, dan setiap orang akan memiliki kebebasan untuk berkembang dengan cara apapun. Mereka ingin gerakan anarkis hari ini bukanlah hal baru, juga tidak sederhana. Replika atau kebangkitan gerakan anarkis lama mereka masuk akal jika tidak selalu dapat diprediksi keturunan dari gerakan anarkis sebelumnya, yaitu literasi. Meskipun baru dalam banyak fokus, retorika dan taktik mereka, hal ini gerakan anarkis juga memiliki konsistensi yang luar biasa dari waktu ke waktu dan antara hubungan yang kuat dengan gerakan anarkis masa lalu, baik dalam estetika luar dan radikalisme dan visi. Ada juga limpahan reguler antar gerakan satu dengan gerakan lain dalam lingkungan lokal yang sama. Kaum anarkis secara rutin menyeberang ke gerakan lain, dan dengan melakukan itu, mereka bekerja untuk mengaburkan batas antara mereka yang bertindak sebagai anarkis dan mereka yang mengidentifikasikan diri sebagai anarkis. Di sebagian besar waktu dan tempat, kaum anarkis yang sadar pimpinan besar adalah minoritas dari gerakan non-anarkis yang mereka perikut sertakan. Meskipun mereka mungkin sering menjadi partisan yang paling aktif mendorong kampanye dan perjuangan ke depan dalam gerakan-gerakan itu. Bab ini memperkenalkan isu-isu sentral yang relevan dengan sosiologi studi tentang gerakan anarkis, terutama Mario Diani pada tahun 1992 yang terkenal, yaitu tentang definisi gerakan sosial, jaringan individu dan organisasi disatukan oleh beberapa identitas bersama yang terlibat dalam tindakan ekstra institusional dengan kepentingan perubahan masyarakat. Definisi ini digunakan sebagai tempat awal untuk memahami bagaimana gerakan anarkis mirip dan berbeda dari gerakan lain. Dalam hal kepemimpinan, representasi, dan otonomi, bab ini menjadikan ikhtisar atribut tertentu dari anarkisme yang berlanjut di dua bab berikutnya. Mungkin mengejutkan untuk beberapa kritikus, anarkisme memang memenuhi sistem kriteria yang diperlukan untuk menjadi sebuah gerakan sosial. Tapi kita harus mempertimbangkan apa istilah anarkisme dapat mengacu pada karena tiga serangkai fitnah dan kekacauan. Kekerasan dan fantasi adalah mungkin untuk membingungkan subjek. Yang berikut kita masuk ke gerakan anarkis yang berbeda di seluruh dunia, mencatat bahwa anarkis gerakan berbeda menurut negara dan bahkan menurut kota dan wilayah. Akibatnya, merujuk pada gerakan anarkis dari akhirat sebagai lawan diduga yang gerakan anarkis. Tidak tepat dan tidak akurat untuk menyatakan bahwa semua kaum anarkis melihat diri mereka sebagai bagian dari gerakan yang sama atau bahwa mereka adalah bagian dari mereka sendiri, bahkan mampu menjadi bagian dari gerakan tunggal. 2. Tentu saja beberapa, termasuk beberapa anarkis, terutama yang disebut anarkis filosofis, telah acuh tak acuh untuk bermusuhan untuk bergaul secara anarkisme dengan gerakan sosial. Meskipun tidak satupun dari argumen ini yang berlaku banyak bobot bagi saya menyajikan 5 argumen ideal yang layak dipertimbangkan singkat untuk ditolak secara resmi. Argumen ini kadang-kadang pernyataan samar dari para kritikus serta klaim umum bahwa mengalir dari tiga serangkai mispersepsi. Pertama, mungkin tidak ada cukup peserta dalam gerakan anarkis. Dengan demikian, keanggotaannya terlalu kecil untuk menjamin label gerakan. Ini mengasumsikan bahwa gerakan harus berisi sejumlah besar. Jika tidak ditentukan jumlah peserta yang memenuhi syarat di atas akan menjadi jelas pasti
ada ratusan ribuan, kemungkinan jutaan anarkis yang tersebar di seluruh dunia. Jika pengelompokan yang jauh lebih kecil dapat ditetapkan sebagai gerakan, maka demikian juga dapat dikatakan anarkisme. Kedua, anarkisme terlalu tidak terorganisir. Karena gerakan terorganisir dan anarkisme adalah konon tidak terorganisir, maka anarkisme bukanlah sebuah gerakan atau QOD. Banyak gerakan yang juga tidak memiliki badan koordinasi terpusat dan tampaknya tidak dapat diprediksi mampu, namun tidak ada yang berpikir untuk menentang status mereka sebagai gerakan. Bahkan jika lainnya gerakan tidak mirip dengan anarkisme dalam hal ini, asumsi ini mengabaikan kenyataan nyata bahwa kaum anarkis selalu berbentuk dan terus terbentuk. Asosiasi pada tahun 1981 preferensi kaum anarkis untuk desentralisasi dan jaringan gaya pengorganisasian yang bekerja besar-besaran menjadikan definitif klasik penyelenggaraan gerakan. Dan terkait kaum anarkis mungkin terlalu individualistis atau antisosial untuk dapat bekerja dengan orang lain dan dengan demikian membentuk gerakan sosial. Ketika beberapa anarkisme adalah ultra individualis, masih ada struktur koordinasi untuk kerjasama. Karena kaum anarkis percaya pada kesucian kehendak bebas di antara individu-individu, dan para kritikus menganggap tidak mungkin bagi kaum anarkis untuk berkolaborasi. Tetapi, pandangan sinis tentang kebebasan individu ini akan tampak sama buruknya. Yang berikut, anarkis versus arkis. Prasyarat inti untuk mempelajari gerakan anarkis adalah membedakan antara yang sebenarnya anarkis dan yang tidak, serta antara apa yang mengidentifikasi sebagai anarkis yang tidak dan yang tidak. Dengan kata lain, untuk mempelajari gerakan anarkis, kita harus menghargai kedua partisipasi gerakan, niat, serta kesadaran diri mereka. Perbedaan antara gerakan anarkis, dan gerakan non-anarkis adalah perbedaan yang penting dan bermakna, tetapi istilah-istilah ini juga dapat terkadang kabur bersama. 3 kriteria dapat digunakan untuk menilai anarkisme. Di luar sederhana dinyatakan klaim. Pertama, nilai-nilai yang dianut oleh kedua struktur yang dibuat dan ditaati dalam kegiatan gerak. Dan ketiga, jenis tambahan tindakan yang dipilih untuk mengejar tujuan gerakan. Meskipun ada cukup banyak tumpang tindih atau kongruensi di sini, kriteria ini masih merupakan elemen yang terpisah dari keseluruhan anarkis. Nilai adalah hal yang diprioritaskan orang. Untuk anarkis, nilai-nilai harus sesuai dengan prioritas yang telah lama dipegang, seperti anti dominasi, pembebasan, manajemen diri, dan saling membantu aktivis dan organisasi gerakan-gerakan sosial. Dapat menyatakan kebutuhan terhadap nilai-nilai dan tanpa menentukan nilai-nilai seperti anarkis. Struktur mengacu pada cara-cara di mana orang menciptakan hubungan, terutama organisasi yang praktis digunakan untuk yang lain. Misalnya, kaum anarkis memilih untuk berorganisasi tanpa karismatik atau pemimpin permanen dan memanfaatkan proses kolaborasi dan partisipasi. Setiap masukan, keinginan, dan upaya seseorang dihargai dalam struktur ini, seperti halnya otonomi individu untuk berpartisipasi atau tidak. Yang berikut, sejarah budaya, nilai, dan praktik anarkis, yaitu lebih dari 1 juta anarkis adalah bagian dari perlawanan terhadap fasisme Eropa selama tahun 1930-an dan sampai tahun 1940-an. Dan semua tokoh anarkis terkemuka selama periode sebelumnya, bahkan individualis anarkis adalah anti-kapitalis, adalah adil untuk mengatakan bahwa klaim orang-orang dalam kategori ini menyinggung kaum anarkis dari kategori pertama, eksplisit anarkis, paling banyak karena mereka terlihat menodai reputasi anarkis dan mencemari anarkisme dengan kualitas yang sangat menjijikan, dan dengan demikian dapat diklasifikasikan sebagai arkis. Ketiga, secara empiris anarkis, yang mungkin merupakan kategori yang paling menarik. Sebuah kasus dapat dibuat bahwa mereka adalah bagian dari gerakan anarkis, meskipun mereka tidak berpura-pura atau berusaha untuk menjadi anarkis. Empiris memiliki beberapa kombinasi nilai-nilai anarkis, struktur, atau tindakan, tetapi tidak secara sadar. Baik, kita masuk ke bagian berikut, yaitu tentang gerakan sosial dan jaringan mereka yang didefinisikan. Apa sebenarnya gerakan sosial? Ada banyak definisi, tapi yang paling saya suka berasal dari Diani tahun 1992, yaitu
Dia menyarankan beberapa kriteria dan kondisi yang diperlukan yang harus dipenuhi untuk mengkarakterisasi sesuatu sebagai gerakan sosial. Fenomena yang memiliki beberapa tetapi kekurangan kriteria lain harus lebih tepat menggunakan label lain seperti politik partai, massa, aktivis, massa, pembuat kebijakan dan kebijakan. Saya mendemonstrasikan di berikut bahwa anarkisme memenuhi setiap aspek definisi Diani, sehingga menunjukkan alasan yang memuaskan untuk mengidentifikasi anarkisme sebagai pergerakan. Pertama, gerakan adalah formasi yang disengaja, terdiri dari individu-individu yang mengakui bahwa mereka adalah bagian dari suatu gerakan, berlawanan dengan populer. Keyakinan peserta gerakan umumnya tahu apa yang mereka lakukan, atau setidaknya mencoba untuk melakukan, dan bahkan spontanitas yang banyak berhasil. Gerakan melibatkan sering membutuhkan banyak perencanaan, tetapi orang banyak tidak bergerak. Orang acak yang menabrak orang lain dengan tidak bergerakan, dan perlawanan tidak reflektif, seperti dalam pemberontakan tertentu, membuat gerakan. Nah, jika orang membuat atau bergabung dengan organisasi dengan kata anarkis dalam namanya, misalnya anarkis melawan Tiongkok, grup anarkis Libertad, atau perlawanan anarkis Jakarta, atau secara sadar menghadiri acara-acara yang secara luas dilakukan sebagai bentuk anarkis, misalnya pameran buku, konferensi federasi anarkis di seluruh benua, atau protes yang disponsori. Tampaknya ada yang disengaja, sadar tindakan anarkis. Bahkan kesediaan untuk mengidentifikasi sebagai anarkis adalah tindakan yang disengaja yang menunjukkan niat untuk membentuk atau berpartisipasi dalam sebuah gerakan. Gerakan terlibat dalam tindakan ekstra institusional. Mereka tidak bisa menjadi bagian dari pemerintah atau terdiri dari elit yang menggunakan posisi kekuasaan mereka untuk mengatur perubahan. Orang yang memberikan suara tidak terlibat dalam gerakan kegiatan yang meskipun gerakan kadang-kadang dapat mengatur kampanye pemilihan. Politisi dan lembaga pemerintahan bukanlah gerakan. Perusahaan adalah bukan gerakan, ide bukan gerakan, dan perilaku yang eksklusif, lobi di balik pintu kantor tertutup, birokrat pemerintah tidak membentuk satu gerakan. Jelas, kriteria ini paling terpenuhi dalam kasus dengan anarkis. Mereka ekstra institusional dengan praktik dan ideologi. Kaum anarkis tidak berusaha melobi di politiknya untuk yang lebih baru atau hukum yang lebih baik, apalagi untuk menghapus otoritas mereka sendiri. Tidak ada parti anarkis. Gerakan terlibat dalam perjuangan konfliktual dengan entitas sosial lainnya. Seringkali pemerintah atau lembaga dominan lainnya, misalnya perusahaan, kulit putih, supersensi, patriarki, atau bahkan gerakan lainnya, misalnya fasisme atau Leninisme. Konflik ini menggambarkan batas-batas gerakan. Siapa yang berada di satu sisi dan siapa yang berada di condong ke sisi lain. Akibatnya gerakan juga tertarik untuk mengubah masyarakat. Mereka menolak beberapa elemen dari situs quo. Mereka bertujuan untuk mengubah masyarakat melalui transformasi individu atau sistem sosial. Masuk ke bagian berikut, gerakan yang unik. Meskipun sekarang sedikit lebih jelas apa gerakan anarkis yang itu, mungkin masih tidak jelas mengapa mereka sangat penting dan bagaimana mereka berbeda dari sosial lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Gerakan yang ditemukan di seluruh dunia, semua gerakan berbeda. Tapi dalam hal apa anarkisme secara unik dan fundamental berbeda dari yang lain? Gerakan pertama, gerakan anarkis secara eksklusif, menggunakan hak langsung. Mereka yang bertindak sebagai anarkis tidak memiliki rute representatif melalui birokrat, pejabat terpilih, atau juru bicara. Kaum anarkis tidak menginginkan negara atau lainnya, institusi hierarkis, untuk bertindak atas nama mereka. Anarkis tidak menargetkan, menyatakan, atau menuntutnya berubah, memohon agar menjadi lebih baik atau bahkan berubah menjadi orang lain. Kaum anarkis sangat anti negara. Menurut David Graeber, tindakan langsung adalah masalah bertindak seolah-olah Anda sudah bebas, yaitu pada Graeber 2016. Gerakan yang paling dekat untuk penolakan anarkis, representatif, dan sebaliknya, menempatkan penekanan pada tindakan anti-statis, mungkin gerakan otonom. Dari sudut pandang banyak orang, Marxisme otonom mungkin beberapa nuansa dari anarkis sendiri. Gerakan otonom ini mencari keterpisahan dari negara dan jalur
aktivis menuju revolusi sosial sebagai lawan dari jalur statis. Yang berikut analisis multilevel. Ilmuwan sosial tertarik untuk menggambarkan unit dan tingkat analisis yang mereka peneliti berfokus pada. Untuk sebagian besar penelitian, ini menandakan pembatasan penelitian cakupan, tetapi saya tidak ingin membatasi ruang lingkup pada buku ini satu hal tertentu, tingkat analisis atau subjek. Dengan demikian, banyak jenis pengamatan dan sumber data disertakan dalam halaman berikut. Di tingkat mikro, analisis dapat fokus pada anarkis individu terkenal atau tidak, hidup atau meninggal, tua atau muda, aktivis atau tidak, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu anarkis bagi individu. Analisis mikrostruktur. Bagaimana mungkin makhluk rasional dimuliakan oleh apapun yang tidak diperoleh dengan usahanya sendiri? Pertanyaan Mary Wollstonecraft. Anarkis adalah manusia, tetapi jenis apa? Orang. Gerakan sosial harus terdiri dari individu-individu, tetapi jenis apa? Individu. Gerakan anarkis disebut demikian bukan hanya karena siapa mereka terlibat, tetapi juga terlepas dari karakteristik individu-individu itu. Kunci kekhawatiran bagi para sarjana gerakan adalah bagaimana peserta mengidentifikasi secara sosial dan politik. Apa komposisi kelas gerakan dan apakah mereka memiliki serikat pekerja dan organisasi pekerja seperti yang berasal dari agenmen, intelektual, dan lain-lain? Mengaku tahu jawaban ini. Yang berikut anarkis masa lalu. Untuk menentukan bagaimana anarkisme modern berbeda dari masa lalu, kita harus secara singkat mempertimbangkan seperti apa anarkisme sebelumnya. Berubah tergantung pada siapa anarkis dan pada analisis mereka yang berkembang tentang dunia. Tetapi juga karena perubahan di seluruh dunia, benturan perubahan eksternal pada gerakan anarkis yang layak untuk direfleksikan, karena perubahan ini telah mempengaruhi baik kaum anarkis maupun isu-isu yang mereka telah anggap layak fokus. Pematangan dan perjuangan kapitalisme jelas merupakan salah satu faktor penting sejarah asal-usul anarkisme tahun-tahun awal di pertengahan 1800-an, salah satu perkembangan yang telah memiliki definitif. Berdampak pada sebagian besar masyarakat, terutama negara-negara kaya di barat. Telah bertumbuh kelas menengah dan perluasan pekerjaan kelas putih. Selain itu, global South telah dipengaruhi oleh dekolonisasi dan gerakan kemerdekaan serta pengenalan neokolonialisme di bawah pengawasan ekonomi pasar bebas. Yang berikut anarkis sebagai individu. Untuk melakukan ini, kita menggunakan kumpulan data yang menarik survei yang dikumpulkan oleh anarkis tentang diri mereka sendiri atau orang itu sendiri. Meskipun penting untuk berhati-hati bahwa survei ini belum tentu mewakili semua anarkis. Mereka melakukannya merupakan kumpulan data yang dirinya banyak yang telah dipelajari. Khususnya melakukan analisis terutama terhadap kaum anarkis Amerika Utara. Karena ini adalah salah satu di mana sebagian besar tanggapan survei berasal dari berbagai karakteristik yang berbeda dan sikap yang berbeda. Yang berikut anarkis ideologi dan identitas. Kisaran kepedulian terhadap gerakan anarkis kini jauh lebih beragam daripada selama zaman klasik ketika fokus utamanya adalah ekonomi. Pengelompokan terbesar pada waktu itu adalah kolektivis dan individualis yang mementingkan diri mereka sendiri dengan kebebasan kolektif dan individu. Masing-masing anarkis kontemporer telah bercabang secara ideologis menjadi isu-isu yang tak banyak menjadi bagian dari gerakan sosial di masa lalu, misalnya jenis kelamin dan lingkungan. Ada contoh dari hampir semua label kontemporer berikut dalam gerakan masa lalu. Meskipun mereka menggunakan bahasa yang berbeda, keanekaragaman ini dapat dilihat dari bagaimana kaum anarkis terkadang mengidentifikasi dengan strain atau kecenderungan tertentu. Sering dicatat dalam waktu atau akhiran yang diterapkan pada label ideologi mereka. Orang menyebut dirinya sosial anarkis, fokus pada ketidakadilan sosial, umum, dan hierarki. Yang berikut kelas sosial kaum anarkis. Kelas sosial selalu menjadi fokus utama gerakan anarkis, terutama
terutama karena keprihatinan anarkisme tentang penindasan yang kurang beruntung. Kelompok gelombang awal aktivis anarkis berlabuh kuat dalam revolusi gerakan kelas pekerja yang luar biasa, terutama sampai akhir tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an. Meskipun orientasi anarkis kian tampaknya bertentangan dengan pemilik atau posisi kelas penguasa, ada beberapa anarkis yang berasal dari kelas atau seperti itu. Namun masa anarkis tampaknya berasal dari kelas pekerja atau petani. Dari siapa yang mungkin menjadi contoh terkenal. Ungkapan kelas pekerja adalah ungkapan yang tidak berbentuk sosiologis yang longgar. Konsensus memang ada, meskipun itu adalah istilah yang fleksibel yang dapat didefinisikan untuk memasukkan atau mengecualikan populasi tertentu untuk menjadi kelas pekerja. Biasanya membutuhkan bahwa seorang berada dalam pekerjaan non-profesional, non-manajerial, dan yang lain menggambarkan kelas dalam hal lokasi keseluruhannya dengan struktur kelas menuju bagian bawah. Mereka mengidentifikasi dengan label ini mungkin manual, buruh, atau mungkin siapa saja yang bekerja untuk mencari nafkah dan menerima pesanan dari orang lain. Bahkan berbicara tentang kelas yang mengandalkan ketidakikutsertaan sosial dan ekonomi. Baik, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu anarkis dunia bersatu, sebuah analisis mesostruktural. Kebutuhan akan organisasi dalam kehidupan sosial, bahkan simfoni antara organisasi dan masyarakat, akan tergoda untuk mengatakan sangat jelas bahwa itu membingungkan, bahwa hal itu bisa dipertanyakan. Yang pertama di sini yaitu anarkisme dalam organisasi. Terlepas dari lelucon tentang anarkis terorganisasi sebagai oksomoronik, anarkis jelas mengatur diri sendiri dan menjadi bagian dari organisasi. Namun, penelitian sosiologi belum secara komprehensif menilai faktor-faktor yang mempengaruhi di mana tumbuh subur dan wilayah aktivitasnya yang khusus. Kebanyakan studi antar organisasi telah terortisi. Beberapa upaya telah dibuat untuk memisahkan konten organisasi anarkis di seluruh negara dan bangsa. Batasan, bahkan lebih sedikit, penelitian yang berusaha menjelaskan munculnya jenis organisasi anarkis tertentu dalam bidang sosial dan politik tertentu. Konteks. Masalah utama yang terkait dengan upaya untuk memahami antara organisasi utama adalah bahwa mereka pada dasarnya terdesentralisasi dari tidak ada sumber informasi utama. Organisasi-organisasi ini mungkin berfokus pada perjuangan lokal, nasional, dan atau global, mengatasi masalah politik, budaya, dan lingkungan, kekhawatiran ekonomi, dan menargetkan pemerintah, perusahaan, agama, atau budaya, pihak berwajib, dan beberapa anggota organisasi semacam itu mungkin menganggap keterlibatan mereka sebagai kontribusi untuk gerakan sosial anarkis yang lebih besar dengan eksplisit tujuan mencapai transformasi sosial yang mendasar. Orang lain mungkin memiliki terlibat untuk alasan yang lebih membosankan dan menganut ideologi anarkis ke tingkat yang lebih rendah. Jika sama sekali terlepas dari itu, organisasi anarkis adalah setiap di mana seperti yang diklaim oleh slogan gerakan. Sangat sedikit penelitian dari sosiologis organisasi yang secara langsung menguntungkan organisasi anarkis. Karya ilmiah yang terdekat yang berlaku untuk organisasi anarkis fokus pada organisasi alternatif. Sebagai contoh, Rothschild White tahun 1979 mempelajari organisasi kolektif demokratis yang bertentangan dengan hampir setiap bentuk organisasi modern lainnya. Yang berikut saya memberikan akun deskriptif dan analitif awal dari geografis. Pengelompokan jenis organisasi anarkis. Dengan menggunakan data ini kita dapat membedakan distributif spesialis organisasi anarkis. Yang berikut menemukan data tentang gerakan yang terdesentralisasi. Seperti yang bisa diduga, kaum anarkis tidak pernah melakukan upaya untuk mengajukan status nirlaba yang disetujui pemerintah dan dengan demikian memfasilitasi sensus pergerakan mereka. Sebaliknya, mereka biasanya mengambil tugas merekam jaringan organisasi mereka sendiri dan informasi kontak. Mungkin contoh kontemporer adalah AYP, Internasional Utama Direktorat, yang telah ada sejak tahun 1990-an dari organisasi anarkis dan proyek. Namun direktorat ada adaptasi lucu dan yang terkenal buku telepon Amerika dan Inggris, di mana orang yang dapat menemukan nomor telepon untuk perusahaan dan pusat perbelanjaan. AYP mencantumkan kolektif anarkis dan informasi kontak mereka dan tersedia di situs web dari versi Cek
Action. AYP adalah karya sejumlah kecil anarkis yang memiliki cita-cita untuk mengumpulkan kumpulan informasi kontak yang menyeluruh namun stabil untuk kelompok dan proyek anarkis di seluruh dunia. Yang berikut gambaran besar organisasi. Sejauh ini dalam bab ini tidak mengeksplorasi fitur sumber data tingkat organisasi anarkis internasional. Tidak ada yang sebanding lainnya. Kumpulan data untuk gerakan sosial anarkis penyertaan FIF yang tidak memenuhi dan IMC IAYP kolektif lokal jauh lebih sedikit daripada catatan sumber lain. Untuk ini, dua organisasi menunjukkan bahwa para sarjana yang mengandalkan dokumen resmi bahkan yang berbasis gerakan seperti IAYP hampir selalu beresiko meremehkan kehadiran organisasi anarkis. Dengan kata lain, gerakan anarkis pasti jauh lebih besar dalam hal organisasi, jumlah dan kapasitas daripada yang dapat ditentukan secara kuantitatif berdasarkan catatan empiris. Meskipun IAYP memiliki kekurangan dan meskipun hanya bisa interpolasi sikap atau tindakan anarkis individu dari diri sendiri, tujuan dan strategi skala mikro gerakan anarkis ini analisis mendapatkan banyak wawasan asli, mulai dengan memberikan gambaran tentang distribusi geografis organisasi dada. Organisasi anarkis umum merupakan yang terbesar kategori tunggal organisasi, namun ketika kategori dikelompokkan bersama, ruang fisik mempengaruhi organisasi, kelas, dan media. Organisasi cenderung ditemukan di Amerika Utara dan Eropa, dan tidak mengherankan di kota-kota besar di negara-negara tersebut. Jerman dan Italia didominasi oleh fisik keruangkal, Prancis dan Spanyol menurut organisasi kelas, dan Amerika Serikat dan Kanada oleh organisasi media. Pola umum jenis organisasi dari tahun 1983 hingga 2005 sangat sugestif dan sifat gerakan anarkis modern. Konsep pemusatan ruang fisik menunjukkan prioritas yang diberikan pada koleksi pengalaman dan pemberdayaan yang dapat diperoleh melalui pertemuan di antara lokasi umum yang secara radikal dikelola sendiri oleh para pesertanya. Bebas jumlah organisasi perjuangan kelas menggambarkan pentingnya kebersamaan dari konflik berbasis tempat kerja dan anti kapitalisme dalam pergerakan anarkis. Baik, masuk ke bagian keempat, pentingnya sosial, teori gerakan, dan anarkisme. Revolusi di bawah, yang berpikir sebagai orang yang bertindak dan bertindak sebagai orang yang terpikir, menurut Emma Goldman. Apa itu gerakan sosial? Meskipun anarkisme itu sendiri merupakan teori sosial, anarkisme telah dipahami dan dimanfaatkan oleh sosiolog mengembangkan teori sosiologis. Demikian juga gerakan anarkis sendiri merupakan aplikasi sosial dan perwujudan teori anarkis. Belum ditafsirkan melalui sosiologi, teori gerakan sosial Karl. Tentu saja teori aktivis terjadi di dalam semua gerakan sosial, tetapi akademis cenderung fokus hampir secara eksklusif pada reformasi, gerakan arus utama. Ada kontribusi yang mengesankan oleh para ahli teori gerakan sosiologis, tetapi para aktivis tetap frustasi dan acuh tak acuh terhadap upaya miskin untuk berteori tentang revolusioner atau gerakan anti-otoriteran seperti anarkisme. Akibatnya, para ilmuwan berpendapat bahwa penjelasan teoritis yang mapan untuk gerakan termasuk deprivasi relatif, mobilisasi sumber daya, penyelarasan bingkai, dinamika pertikaian, dan banyak lainnya. Memiliki relevansi campuran dengan anarkis gerakan. Kendala utama untuk sebagian besar teori ini berasal dari keanggapan untuk melakukan analisis gerakan anarkis terhadap tradisi ini. Dibentuk untuk menggambarkan beberapa, tetapi tidak semua, dari ekosistem gerakan sosial. Dibentuk untuk menggambarkan beberapa. Yang berikut, teori sosiologi memiliki pengaruh pada teori gerakan sosial, tetapi gerakan sosial juga memiliki dampak yang nyata pada sosial teori itu sendiri. Memang, pola yang terakhir ini cenderung mendahului yang pertama. Banyak perhitungan klasik gerakan dapat ditelusuri ke individu yang sekarang diakui sebagai sentral atau teori klasik, termasuk Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber. Namun, dalam sosiologi Eropa dan Amerika Utara, studi tentang gerakan sosial pasti mengarah pada penciptaan teori-teori yang bertujuan untuk menjelaskan perilaku gerakan, yaitu keberadaan, tindakan, dan konsekuensinya.
Dan untuk memodelkan siklus hidup gerakan, pemodelan ini memiliki kelibatan elaborasi teori, proliferasi, dan kompetisi. Sementara gerakan revolusioner telah menjadi bagian dari analisis dari pembangunan teori. Gerakan reformasi telah menjadi lebih materi yang lazim dalam beberapa dekade terakhir, sementara sebagian besar gerakan sosial atau pembangun teori dalam satu atau lain cara. Banyak individu, khususnya aktivis sendiri, mempertanyakan atau pentingnya penelitian jarak jauh dan advokasi untuk menjawab pertanyaan runcing tentang gerakan dan cara yang bermanfaat bagi mereka yang menghadapi atau berpartisipasi di dalamnya. Pengantar beberapa sosial teori gerakan. Teori gerakan sosial biasanya berlabuh dalam disiplin akademis. Sosiologis juga ilmu politik banyak tradisi teoritis yang telah dijelaskan seperti pada bab 1. Teori-teori ini adalah bagian dari tradisi yang berbeda, termasuk perilaku kolektif, teori kritis, proses politik Amerika Utara, dan paradigma lainnya. Di sini fokus pada ketegangan struktural atau teori nilai tambah, kelas atau Marxian, teori, analisis sistem dunia, efek eros, deprivasi relatif, dan keluhan, mobilisasi sumber daya, penilaian bingkai, yang ditulis oleh Charles Tilly. Menambah nilai pada kemunculan gerakan pada tahun 1960-an, Niels Mercer tahun 1963 mengembangkan teori perilaku kolektif yang membentuk dasar bagi banyak kesarjanaan awal tentang gerakan sosial, terutama gerakan tahun 1960-an. Teorinya dipinjam dari teori ekonomi, nilai tambah. Nilai satu barang material dapat berubah, ditingkatkan dengan menambahkannya atau mengubahnya dengan cara tertentu. Demikian juga oleh menambahkannya elemen atau kondisi ke konteks yang situasional tertentu. Orang dapat digerakkan lebih jauh ke arah perilaku kolektif dan pembentukan gerakan karya Mercer. Tampaknya dimaksudkan untuk menciptakan teori besar tentang perilaku kolektif dan gerakan sosial, upaya yang populer pada saat ini. Ketika sosiolog kurang antusias dengan teori nilai tambahnya hari ini, di sana banyak untuk menghargai tentang hal itu. Dengan kata lain, suatu harus menekan masyarakat. Ketidaksertaan di pasar atau perilaku tidak adil oleh polisi, misalnya otoritas itu, ikatan tidak mau membahas. Analisis anarkis masyarakat modern telah tidak pernah kekurangan subjek untuk kritik, karena ada banyak cara dalam lembaga dominasi mana yang melakukan kontrol atas orang-orang. Dengan demikian, tekanan ada di mana-mana, meskipun tidak selalu dirasakan. Kedua, harus ada struktur. Yang berikut gerakan anti-sistematik di dunia sistem. Teori perubahan sosial integratif internasional yang disebut sistem dunia atau WS analisis muncul pada tahun 1960-an. Analisis WS memanfaatkan ide-ide dari masyarakat, ilmu politik, ekonomi, dan sejarah Wallstein 2004 dalam rangka untuk memahami pembentukan negara internasional yang bersejarah dan saat ini ada sejak sistem awal. Analisis WS melihat dua jenis pergerakan, gerakan nasional dan sosial, sebagai pusat tidak hanya dalam sistem dunia evolusi, tetapi juga perubahan yang berkelanjutan dan bidang yang berbeda dari sistem dunia. Semi pinggiran dan pinggiran diduga mendorong jenis gerakan dominan tertentu. Inti yang kaya negara-negara tersebut dipengaruhi oleh partai-partai sosial demokrat reformatif. Semi negara-negara pinggiran seringkali merupakan kekuatan regional dan dipengaruhi oleh Marxisme. Negara-negara pinggiran yang miskin digunakan sebagai sumber daya dan tenaga kerja. Basis untuk negara-negara inti dan akibatnya didominasi oleh pengaruh perkembangan negara pembebasan nasional, sedangkan gerakan anarkis adalah berbeda dari masing-masing gerakan ini. Mereka berbagi beberapa tumpang tindih fitur. Sebagian besar negara mengalami revolusi anarkis selama abad ke-20. Meksiko, Rusia, Macedonia, Spanyol adalah non-inti negara. Masuk ke bagian kelima, peluang politik anti negara. Anarkisme bukanlah dongeng romantis, tetapi realisasi keras kepala. Berdasarkan para pengalaman 5.000 tahun, bahwa tidak dapat mempercayakan manajemen hidup kita untuk kerja, imam, politisi, jenderal, dan masyarakat daerah. Masyarakat dari yang dijalankan oleh kediktatoran hingga yang memiliki perwakilan demokrasi. Namun pola-pola pergerakan negara yang sekarang teratur ini tindakan didasarkan pada asumsi bahwa gerakan menginginkan sesuatu dari negara maupun memberi.
Agaknya kaum anarkis tidak memiliki ketertarikan pada apapun yang bersedia ditawarkan oleh negara. Juga tidak melakukan gerakan seperti itu. Upaya untuk meyakinkan negara untuk berhenti dan membubarkan diri melalui target upaya lobby. Apa arti aktivitas gerakan dan protes untuk itu? Gerakan dalam kondisi ini memperhatikan lebih dekat peran konteks nasional dan keterkaitannya faktor politik dan politik. Selain itu, pertanyaan kunci tentang apa merupakan keberhasilan gerakan bagi gerakan-gerakan revolusioner yang bergerak maju namun tidak mencapai transformasi revolusioner. Memang siapa yang membayangkan transformasi akhir yang lengkap menjadi tidak mungkin secara teoritis. Tampaknya menjadi masalah yang dihadapi secara unik oleh gerakan anarkis. Alih-alih memiliki peluang sebagai global, berbasis non-politik dan tidak terikat pada tujuan akhir. Seperti revolusi membantu membuat ide-ide ini lebih berguna untuk memahami mobilisasi anarkis. Kaum anarkis tidak pernah mampu membersihkan masyarakat dari negara, meskipun tidak karena kurang berusaha. Anarkisme sebagai ideologi radikal nampaknya memiliki orientasi optimis terhadap kemungkinan perubahan sosial. Dengan perlawanan, perubahan tidak hanya mungkin terjadi di saat-saat tergelap sejarah manusia, tetapi juga berpotensi hadir dalam kehidupan sehari-hari. Anarkis cenderung mengadvokasi atau merebut peluang dalam momen-momen ini dan membantu untuk mendorong orang lain menuju masa depan yang lebih bebas. Ward tahun 1996, jadi sambil mengakui kekuatan, pengaruh dan keterbatasan politik yang ada. Secara politis, kaum anarkis berpendapat bahwa peluang selalu ada untuk melawan, menghadirkan tatanan sosial dan menciptakan dunia baru. Akibatnya, revolusi sekarang telah dan tetap menjadi slogan anarkis yang bermakna anarkisme membebaskan diri dari ideologi revolusioner lainnya, seperti Marxisme, dengan menolak penindasan revolusi, menunggu orang-orang siap atau percaya bahwa negara akan melenyap pada akhirnya, tidak tepat alasan yang tepat untuk tidak bertindak. Bahkan partisipasi negara dalam mengejar revolusi secara intern bermasalah. Misalnya kaum anarkis Rusia, Mikhail Bakunin menulis, tidak ada negara betapapun demokratisnya, bahkan republik paling merah dapat memberikan apa yang benar-benar mereka inginkan kepada orang-orang, yaitu pengorganisasian diri yang bebas dan administratif urusan mereka sendiri dari bawah ke atas tanpa gangguan dari kekerasan dari atas. Strategi dalam pergerakan anarkis bersifat radikal dan multi-phase. Sebagai tradisi politik, anarkisme telah memiliki antagonisme terhadap otoritas inti dalam arti luas daripada pemahaman populer yang terbatas, tantangan luas bagi semua bentuk dominasi. Bukan hanya dominasi negara, anarkisme berfokus pada jaringan hubungan antara kapitalisme, militer, patriarki, supremasi kulit putih, dan heteroseksisme. Di dalam hubungan, orang dapat bertindak untuk menciptakan masyarakat yang tidak dibebani oleh hierarki. Peluang politik atau PO merupakan kondisi yang kondusif untuk tindakan, dengan demikian membantu organisasi gerakan sosial untuk mencapai tujuan. Elit penguasa atau perpecahan antar elit yang menciptakan ruang untuk penantang, meningkatkan ketersediaan dan fleksibilitas berpengaruh sekutu elit, dan penurunan kemampuan atau kecenderungan negara untuk menekan perbedaan pendapat. Namun sebagian besar beasiswa di PO telah difokuskan. Yang berikut berorganisasi secara terbuka di tempat umum. Organisasi anarkis cenderung lebih bersedia untuk memanfaatkan diri mereka di IFP dan menjadi di atas tanah secara umum ketika mereka percaya bahwa risiko dapat diterima. Dalam hal ini, organisasi anarkis yang tercantum dalam IFP mungkin merupakan hasil dari efek seleksi dan dampak peluang politik pada anarki bawah tanah atau clandestine. Gerakan ada masa alam yang belum diketahui. Bahkan jika anarkis melakukan manfaat dari beberapa standar PO, meskipun puncak benar sejumlah masalah empiris dan teoritis mencegah kita dari menarik kesimpulan konkret tentang kelayakan tradisi. Pandangan PO untuk gerakan anarkis pertama berpendapat bahwa penelitian gerakan sosial cenderung berfokus pada gerakan reformasi dan telah menghindar dari analisis gerakan radikal seperti anarkisme yang berusaha mengubah seluruh fondasi hubungan sosial.
terutama mereka yang tujuannya untuk tidak termasuk perebutan negara itu sendiri, seperti lingkungannya. Penelitian adalah satu kesalahan untuk menganggap bahwa PO dibuat untuk menjelaskan dengan tujuan moderat, misalnya advokasi kebijakan, dapat secara memadai menangani tujuan gerakan radikal, bahkan gerakan radikal seperti Marxisme. Kita masuk ke bagian ke-6, yaitu anarkisme sebagai sosial baru pergerakan. Konsepsi masyarakat baru saja digambarkan dan kecenderungan yang diekspresi dinamis selalu ada pada umat manusia, bertentangan dengan konsepsi dan kecenderungan hierarkis yang mengatur sekarang satu-satunya dan sekarang yang lain mengambil alih pada periode sejarah yang berbeda. Yang baru, beberapa perspektif sosiologi unggul dalam meringkas karakter arus gerakan anarkis dengan pengecualian yang dikelompokkan di bawah moniker teori. Gerakan sosial baru menyajikan dimensi penting dari teori-teori ini, memperhatikan bagaimana setiap dimensi dapat diterapkan. Yang berikut perbedaan antara gerakan anarkis kontemporer dan lainnya. NSM. Anarkisme menyarankan perlunya memodifikasi dan memperluas tipologi NSM OGY untuk memasukkan antistatisme revolusioner, kepraktisan radikal, antikapitalisme, dan hubungan yang jelas dengan anarkisme era klasik akhir 1800-an. Semua kualitas yang membedakan gerakan anarkis dari NSM lain yang dipelajari dengan baik. Anarkisme hari ini berbeda dengan masa lalu, dan anarkisme telah melekat sendiri, seringkali secara kreatif, dengan kondisi unik dua modern. Teori NSM menentang teori dominan lainnya di masa kini, mempelajari gerakan sosial. Utas paling awal dari ide ini berasal dari akhir 1960-an dengan reaksi Thorne terhadap gejala politik 1968. Meskipun sering digunakan untuk menyebut gerakan sosial saat ini, kerangka NSM pekerjaan melampaui sekedar label untuk gerakan sosial yang baru secara kronologis. Metodologi untuk menilai anarkisme dengan teori NSM. Dalam ringkasan ide NSM mereka, Sultan and Ferguson tahun 2006 menyarankan 6 fitur utama yang diterapkan dalam gerakan anarkis modern. Yang pertama, politik pasca industri dan pasca materi. Politik baru menggantikan kelas gerakan sosial berbasis nilai-nilai post materialis yang bersangkutan dengan kualitas daripada kualitas hidup. Politik pasca industri, pandangan psikologis non sosial awal tentang gerakan sosial. Seringkali Marxis konflik kelas menyebabkan gerakan sosial revolusi dan sosial mengubah. Teori NSM mempermasalahkan interpelasi Marxis tentang asal gerakan, terutama penekanan pada perjuangan di sudut kapitalis produksi. Pertama, kaum anarkis tidak bersekutu dengan kaum Marxis yang otoriter, dan juga pertimbangan penekanan eksklusif yang diberikan oleh kaum Marxis politik atau eksploitasi kelas. Yang berikut kita masuk ke bagian ke-7, yaitu modal sosial dalam gerakan anarkis. Mereka membangun tembok alat tawanan mereka sendiri, akan pergi memenuhi fungsi yang tepat dalam organisasi sosial, akan pergi membangun tembok. Anarkis dunia bersatu. Lucuan lidah di pipi ini mencerminkan kepercayaan umum bahwa kaum anarkis tidak bekerja dengan baik dengan orang lain. Kebanyakan orang berasumsi bahwa kaum anarkis adalah individualis ekstrim, tidak mau berkompromi atau berkolaborasi dalam kelompok, yaitu setiap orang adalah sebuah pulau, sepenuhnya independen dari orang lain. Di dalam kenyataan ini jauh dari benar. Kaum anarkis lebih suka mengerjakannya proyek dalam kelompok atau dalam hubungannya di mana partisipasi mereka dan partisipasi semua orang. Komponen teori modal sosial yang relevan dengan studi gerakan modal sosial, koneksi sosial yang berharga dan dapat dipertukarkan individu yang juga dimiliki dengan orang lain, adalah salah satu cara untuk mendekati hubungan orang untuk satu sama lain. Gerakan keduanya membutuhkan modal sosial yang membentuk dan berhasil, tetapi gerakan yang juga menciptakan modal sosial melalui pengorganisasian mereka. Bab ini mengeksplorasi ide-ide dari para ahli teori modal sosial utama, termasuk Pierre Bourdieu, James Coleman, dan Robert Piana, dan menganggap nilai modal sosial yang jarang digunakan dalam analisis pergerakan. Untuk gerakan anarkis, atribut penting dari modal sosial seperti kepercayaan, saluran informasi, norma, dan lain-lain mendapat fokus khusus.
Sebuah pemeriksaan lebih dekat menunjukkan bahwa jaringan pada asosiasi anarkis berfungsi sebagai benteng relevan represif negara, tapi juga mengasingkan gerakan dari khayalak yang lebih luas, kecuali upaya dilakukan untuk memperolehkan eksekutif bingkai yang metode pengorganisasian akhirnya saya menggunakan survei dunia untuk mengeksplorasi sejauh mana orang-orang cenderung anarkis yang percaya pada orang lain.